Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Tadi makanya katanya selamatkan diri kita itu pakai masker kita dulu, baru kita membantu orang lain menggunakan masker. Kita harus bisa menyelamatkan diri kita, baru kita menyelamatkan orang lain gitu. Itulah yang dibutuhkan para guru, punya ketahanan mental sebelum kita masuk kelas. Semangat buruan ya. Oke, ini juga sama sebenarnya dengan pertanyaan tadi dari Ibu Nina ya. Slow learner ini di sekolah umum juga sebenarnya agak cukup menantang nih. Ini banyak banget masalah-masalah yang sering saya refer ke psikolog pendidikan, biasanya saya refer ke rekan sejawat saya, karena slow learner ini tuh memang butuh perhatian khusus. Benar, kalau ada shadow teacher atau helper yang membantu itu sangat bagus ya Bu Nina ya. Progresnya tuh biasanya anaknya berkembang dengan cepat. Makanya untuk beberapa orang tua, satu harus dipastikan orang tua ini memahami anaknya berbeda, sehingga tidak boleh melakukan atau memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi kepada anak tersebut dan kepada guru-guru yang memberikan pembelajaran. Jadi harus dikomunikasikan supaya antara persepsi dan ekspektasi orang tua dan murid ini harus sama dulu. Lalu kemudian setelah orang tua tahu konsekuensinya ketika memasukkan anaknya yang ABK ini di sekolah umum, maka dia harus tahu konsekuensinya. Selain tidak ada ekspektasi, apa yang harus dilakukan? Mohon maaf, ini sekolah harus tegas. Tidak mungkin anak ini berada di kelas tanpa adanya shadow teacher. Kenapa? Karena yang kasihan nggak cuma muridnya Bu, nggak cuma anaknya yang slow learner, tapi murid-murid yang lain, tapi guru yang mengajar, karena di luar kapasitas dari guru yang mengajar. Jadi fokus perhatian guru yang tadi memegang kelas ini jadi terpecah karena harus memikirkan satu anak yang memang special needs gitu. Jadi menurut saya ini perlu ada kebijakan yang harus dikomunikasikan secara hati-hati supaya anak ini tuh bisa mendapatkan treatment yang tepat. Itu saya rasa jawaban yang paling netral dari saya yang memang bukan ahli psikologi pendidikan, tapi itu sebuah kasus nyata yang sering saya hadapi Bu di ruangan konseling. Saya biasanya memberikan saran kepada sekolah dan kepada orang tua yang bersangkutan, karena ini juga pernah terjadi di ruangan saya. Begitu Bu Nina ya. Semoga bisa terjawab. Lalu kemudian Bu Dwi tadi, bagaimana manajemen stres di pondok pesantren gitu ya kan dia? Untuk siswa MTS ya? Iya, betul. Boleh diulangi, saya takut salah pertanyaannya. Pertanyaannya manajemen stres di siswa pondok karena lingkungannya kan berbeda ya Mbak Nak. Dia tidak berbeda tua gitu kan, hanya teman-temannya itu kendala fasilitas juga gitu, kayak gitu Mbak Nak. Oke, baik. Jadi begini Bapak Ibu Guru, memang untuk pondok pesantren ini tuh memang agak cukup butuh perhatian lebih ya gitu. Pertama kita lihat tidak semua murid ini punya motivasi yang sama. Saya baru banget dapat klien kemarin, dia waktu masuk pondok tuh atas kemauan dia, terus bapaknya bingung karena ternyata berapa lama dia masuk pondok pesantren itu terus jadi kayak linglung gitu, jadi kayak suka ngomong sendiri gitu, suka ngelamun dan akhirnya dibawa ke psikolog. Nah, perlu banget Bu untuk manajemen stres ini dilakukan secara rutin. Jadi kalau kita lihat bisa secara preventif, yaitu dengan memberikan materi-materi yang terkait sama kesehatan mental untuk murid-murid di pondok. Ada juga kondisi yang sifatnya emang preventing gitu ya. Selain materi, juga mungkin perlu ada semacam pendekatan dengan murid-murid ini dari guru BK yang lebih intens dibandingkan sekolah-sekolah umum. Dan memang butuh ada professional help, entah psikolog atau mungkin konselor yang menangani anak-anak yang memang sudah trouble atau punya masalah gitu. Jadi masalah, ya kita lihat dari mulai yang sehat, kita kasih edukasi tentang mental health. Yang sehat ini juga kita kasih pendampingan juga karena butuh pendampingan, dan bahkan yang punya masalah terkait dengan kesehatan mental, yang ke arah stres ini harus bantuan gitu. Itu saya rasa yang harus dilakukan, dan ini sudah banyak dilakukan juga oleh para pondok pesantren begitu Bu Dwi. Jadi memang ini special case karena mereka tuh, kita bayangin aja anak SMP itu kan baru keluar dari bangku SD, di mana usia mereka baru masuk ke fase remaja. Ini sedang mencari identitas, sedang mencari pengakuan, sedang mencari siapa diri dia gitu. Kalau nggak benar-benar karena motivasinya besar, yang punya motivasi aja banyak yang stres, apalagi yang tidak. Bukan hanya terkait dengan metode di pondok yang gimana-gimana, tapi lebih kepada
terlepas dari keluarga gitu. Jadi itu transition yang memang perlu diperhatikan lebih. Yang masuk SMP normal aja butuh pendampingan, apalagi yang harus pisah dari orang tua gitu. Jadi saya rasa 3 tadi mulai dari edukasi, preventif pendampingan, dan juga memang intervensi yang memang sudah bermasalah. Begitu ya Bu Dwi ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu. Oke, silakan Kak Dwi. Ini Mbak Ana mau buka lagi atau gimana? Dia masih 10 menit lagi sih Mbak. Oke, boleh nggak apa-apa. Boleh, aku coba di satu pertanyaan dulu kali ya. Ini ada dari Bu Eldila. Saya unmute ya Bu. Silahkan di okein Ibu Eldila Eli Murni. Kayaknya nggak merespon ya. Oke, next aja kali ya. Ini ada dari Pak Supadilah nih yang tadi nih kayaknya nih. Oke. Silakan di unmute Bapak. Oke. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya mengajar di SMA swasta yang katakanlah siswanya itu menengah ke atas secara ekonomi. Kenakalan yang dihadapi itu sangat berbeda dengan sekolah. Saya juga pernah mengajar di sekolah yang negeri, di mana siswanya berasal dari keluarga yang heterogen, ada yang menengah ke bawah gitu. Tapi yang sekolah saya saat ini itu menengah ke atas. Kenakalannya itu beda banget Mbak. Jadi anak-anak itu anak-anak SMA itu kalau dimarah karena bandel atau apa, mereka bisa membantah. Beda dengan SD atau SMP, kalau dimarahi sedikit itu akan diam gitu. Tapi kalau SMA udah bantah gitu. Nah, saya mendapatkan materi ini tadi sangat luar biasa sekali kalau ini bisa dipraktekkan dan bisa memberikan ilmu-ilmu kepada guru. Kalau sedang menghadapi seminar ini kayaknya pengen banget jadi guru yang luar biasa. Kayaknya pengen merubah dengan yang selama ini dilakukan gitu Mbak. Tapi saya khawatirnya, dan biasanya seringnya seperti itu Mbak. Jadi ketika dihadapkan dengan murid, jangankan seminggu 2 minggu kemudian ya, mungkin sehari 2 hari sesudah seminar ini, kayaknya semakin berkurang itu ilmu-ilmu yang tadi didapat. Nah pertanyaannya gimana sih caranya supaya ilmu-ilmu itu bisa konsisten, bisa lama gitu ya, terendap di kepala dan hati itu, sehingga ketika masuk sekolah itu masih bisa menghadapi murid dengan ilmu-ilmu tadi, dengan bekal-bekal guru yang luar biasa tadi. Saya ngaku beberapa kali itu ya memarahi siswa gitu, baik itu membentak itu, terutama laki-laki ya, karena kalau laki-laki dibentak kan kayaknya perlu juga gitu, perlu juga. Nah itu Mbak, gimana cara supaya ilmu tadi itu bertahan lama di kita gitu Mbak. Terima kasih. Baik, makasih Pak Supadila. Oke, ini boleh langsung dijawab aja Mbak Ana. Oke, baik. Karena memang pertanyaannya menarik sekali nih ya. Ini mungkin juga berlaku untuk para Bapak Ibu guru yang lain gitu. Dalam konteks pembelajaran apapun tuh Pak, kalau kita habis ikut seminar, efek shadow-nya itu adalah kita itu kayak wah menggebu-gebu gitu. Tapi biasanya cuma 2 hari, 3 hari, terus besoknya melempem lagi gitu. Pertanyaannya gimana caranya konsisten? Karena sebenarnya Bapak juga sebagai guru tuh sebenarnya ketika ngebentak itu tuh juga ada rasa nyesel juga pasti ya, kayak orang tua deh, kita marahin anak itu pasti ada rasa nyeselnya gitu. Walaupun kita tuh juga kayak ya nggak niat begitu, tapi ini anak harus dikasih pembelajaran sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan? Gak apa-apa Pak. Pertama, Bapak harus ngakuin dulu bahwa Bapak bukan guru yang sempurna. Semua guru nggak ada guru yang sempurna. Sama ketika saya marahin anak saya, atau saya keceplosan ngelakuin kesalahan sebagai seorang ibu, saya akuin dulu bahwa oke, ya udahlah, saya tuh memang nggak apa-apa, saya tuh nggak sempurna, saya tuh memang, tapi saya akan terus belajar untuk jadi ibu yang baik, guru yang baik. Itu semangatnya harus diawali itu dulu gitu. Nah, secara nggak langsung ketika Bapak belajar begini, resapi dalam-dalam mana yang perlu Bapak aplikasikan, itu terus yang diingat. Jadi ketika ada satu proses itu, yang kalau saya pribadi yang saya sering tanamkan, saya berpikir apa yang saya lakukan itu akan ditiru oleh anak saya.
Jadi kalau Bapak Ibu guru punya mindset, apa yang Bapak Ibu guru akan lakukan akan ditiru oleh anak didik kita. Jadi ini memang menarik nih, kalau anak SD SMP wajar Pak, mereka umur segitu tuh lagi ngalamin apa sih? Wah, pengakuan, egonya lagi tinggi-tingginya. Nanti begitu udah kuliah tuh kayak nyesel, kenapa ya aku dulu SMA itu kayak sosokan banget jadi jagoan lalala gitu. Itu tuh adalah fase yang ya Bapak harus bisa melakukan sudut pandang di posisi mereka. Apa itu? Empati. Empati inilah menjadi kekuatan kita dalam proses komunikasi apapun. Jadi saya di sini juga berempati dengan Bapak Ibu guru. Memang nggak mudah jadi guru, jadi wajar aja. Jadi kalau kita merasa bahwa diri kita tuh belum sempurna jadi guru, sama, nggak ada akan murid yang sempurna seperti yang kita mau. Tugas kita adalah menyempurnakan murid kita supaya jadi yang baik gitu. Sama seperti anak, ya mama belum sempurna, tapi juga nggak bisa saya semena-mena satu arah otoriter gitu ya, pola asuh saya demanding, pokoknya begini, anak saya harus begini gitu. Ya anak kita juga butuh proses untuk tahu. Jadi kalau saya boleh sarankan, mungkin ini yang biasanya saya lakukan juga Pak sebagai pendidik di rumah gitu ya. Karena saya mendidiknya bukan guru di sekolahan, tapi saya coba ke anak saya, yaitu tadi saya coba pikirkan kalau saya marah gini dia akan niru cara saya marah. Jadi tenangkan diri kita kalau kita lagi emosi. Kalau Bapak udah siap untuk ketemu, makanya resilient teacher itu akan menghasilkan resilient student gitu kan. Ketika Bapak udah siap, udah tenang, baru Bapak akan datengin dia tetap harus tahu kalau kamu salah gitu. Tapi bayangkan ketika Bapak membentak, pasti bukannya dia makin tenang Pak, dia malah semakin membentak Bapak gitu. Itu yang akan terjadi gitu. Nah itulah nggak mudah Pak, benar-benar nggak mudah. Saya tahu ini ya teorinya gampang, tapi di lapangan itu juga seperti itu. Tapi nggak apa-apa Pak, yang penting Bapak tahu. Kita tahu teorinya aja belum tentu bisa ngejalanin, apalagi kita nggak tahu teorinya, analoginya kan begitu. Yang penting kita akui dulu bahwa tidak ada guru yang sempurna, tapi upaya terbaik Bapak untuk terus setiap hari melakukan continuous improvement sebagai guru yang lebih baik, itu yang dibutuhkan semangatnya. Saya malah nggak pengen Bapak Ibu guru habis ikut acara Wadah Inspiring Teacher ini besok seketika jadi guru sempurna, itu nggak mungkin, nonsense. Lebih baik Bapak Ibu guru resapi lagi, sehari ada perbaikan apa dalam metodenya, besoknya lebih baik apalagi gitu, daripada signifikan 3 hari besoknya melempem lagi gitu. Jadi buatlah perubahan yang bertahap meskipun cuma sehari, makanya resilient itu adalah latihan setiap hari, karena itu setiap hari harus kita praktekkan terus. Hari ini belum berhasil bukan berarti kita gagal, tapi belum berhasil. Artinya mindsetnya besok diperbaiki lagi. Hari ini masih ngebentak nih, nggak apa-apa, besok dicoba lagi. Begitu Pak, itu semangat yang harus dipunya. Semangat untuk terus belajar dan jangan berpatokan pada hasil, tapi pada prosesnya. Yang penting Bapak Ibu guru terus berproses. Itu yang menurut saya harus lebih di salah satu jawaban yang menjawab bagaimana membentuk konsistensi. Konsistensi itu nggak akan terbentuk dengan instan, tapi bertahap. Itu proses pembelajaran yang sesungguhnya. Itu ya Pak ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih, silakan Kak Dwi. Oke, luar biasa